Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Migran dan Sobat Wirausaha, selamat datang di acara webinar seri 1, Bincang-bincang Ekosistem Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha. Buat kalian yang lagi nonton di Zoom dan juga lagi nyimak via live streaming Instagram, welcome to the room. Oke, baik, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap produktif ya. Spesial banget hari ini pada tanggal 21 April, episode perdana kita bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Kami mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di Indonesia. Hari ini tentunya kita nggak cuma memperingati sosok luar biasa dari Raden Ajeng Kartini saja, tetapi kita juga merayakan semangat perempuan hebat, perempuan yang terus berkarya, mandiri, dan tentunya berdaya, termasuk di dunia kewirausahaan. Perkenalkan, saya Intan Nur Fajria yang akan memandu obrolan seru pada hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya daging banget nih. Bukan daging yang mengenyangkan, tapi daging yang akan mengisi otak kita, ilmu pengetahuan kita, dan wawasan kita. Saat ini diketahui banyak orang yang ingin memulai bisnis, tetapi masih hanya semangat di awal saja. Dan banyak yang berhenti di tengah jalan ataupun bahkan ditipu dengan pihak lain. Maka dari itu, kami mengangkat tema hari ini adalah strategi merencanakan usaha secara bijak, aman, dan berkelanjutan. Intinya dan pastinya kita ingin bisnis kita tidak hanya trending sesaat saja, tetapi bisa trending dengan jangka panjang ataupun untuk masa yang akan datang. Dan acara ini spesial banget karena merupakan bagian dari gerakan nasional Migran Aman dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, kira-kira ada yang tahu nggak nih pemateri kita hari ini siapa? Oh, di kolom chat katanya Pak Sukarman, Pak Dir. Oh, iya, iya, iya. Oke, Pak. Betul sekali. Narasumber kita hari ini, Bapak Sukarman, SSI, MSc, MEC, Dev selaku Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun profil singkat beliau, merupakan alumni dari S2 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Ekonomi Pembangunan dan S2 di Hiroshima University dengan jurusan Development Science. Adapun pengalaman bekerjanya, yang pertama di Badan Pusat Statistik, yang kedua di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan yang ketiga sebagai dosen perguruan tinggi dengan mata kuliah kewirausahaan tentunya. Dan yang terakhir sebagai Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Bapak Sukarman. Halo Bapak, selamat datang. Selamat datang, selamat Mbak Intan. Terima kasih sudah diundang dalam webinar ini. Baik Bapak, langsung saja nih kayaknya kita sudah siap banget Pak untuk Siap. ngobrol-ngobrol dan sharing berpengalaman dengan teman-teman semua tentang kewirausahaan. Dan diingatkan kembali untuk Sobat Migran dan juga Sobat Wirausaha yang ingin mengajukan pertanyaan, jangan sungkan. Bisa langsung chat di kolom komentar ataupun bisa langsung raise hand dengan on mic ya semuanya. Baik Pak, kita berbicara dengan tema bincang-bincang ekosistem kewirausahaan dan pengembangan usaha. Ya. Bisa dijelaskan Bapak terkait hal ini? Ya. Baik, Mbak Intan, terima kasih. Mungkin saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat migran, sahabat wirausaha, Bapak Ibu semuanya yang hadir di IG maupun di Zoom serta di YouTube. Perkenalkan, saya Sukarman, Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif dari Kementerian P2Mi. Pada pagi hari ini, tadi pertanyaan tentang ekosistem ya, Mbak ya, Betul Pak. ekosistem kewirausahaan. Ya, jadi eh,
pertama sebelum memulai usaha ya Bapak Ibu semuanya, kita harus memahami tentang business environment ya. Jadi knowing business environment very well is very important for starting business ya. Jadi kita harus memahami tentang ekosistem bisnis itu sendiri sebelum memulai usaha. Ya, kenapa? Karena ibaratnya kita ini mau main sepak bola di lapangan, kita harus memahami tentang ekosistem lapangan, ya kan? Terkait dengan apa kondisi suasana lapangannya, ya kan? Kemudian cuacanya, kemudian anginnya dan sebagainya. Nah, jadi bisnis juga seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memahami ekosistem wirausaha. Nah, apa itu ekosistem kewirausahaan? Jadi yang disebut dengan ekosistem kewirausahaan itu adalah segala hal yang terkait dengan usaha kita, baik langsung maupun tidak langsung, yang nanti akan berdampak terhadap eh, menjalankan usaha tersebut ya dan juga pengembangannya. Jadi segala hal yang bisa berdampak ya terhadap usaha kita, baik itu yang merugikan maupun yang menguntungkan gitu loh. Nah, jadi ini penting sekali ya. Nah, ekosistem kewirausahaan ini itu banyak hal ya, meliputi pertama misalkan kondisi ekonomi makro dan kondisi ekonomi mikro ya. Dari kondisi di lokal, nasional maupun bahkan global gitu loh ya. Contohnya sekarang misalkan apa dampak dari perang Amerika, Iran, Israel terhadap ekonomi nasional banyak ya, bukan hanya sektor energi tapi juga sektor perdagangan. Nanti juga termasuk juga supply chain ya, barang-barang kebutuhan bahan baku maupun juga ekspor untuk barang-barang ke luar negeri. Itu sedikit banyak akan berpengaruh. Ya, itu contohnya saja ya. Kalau dari sisi mikro kondisi lingkungan tempat usaha kita ya itu harus kita pahami. Oh, di sana itu consumer behavior-nya bias seperti apa. Ya, orang tren masyarakatnya itu maunya seperti apa, konsumsinya cenderung seperti apa ya. Jadi ini harus kita pelajarin ya. Kemudian akses jalan, kemudian transportasi, kemudian suplai bahan baku, kemudian juga apa pergudangannya, kemudian sistem supply chain minornya dan sebagainya. Jadi banyak ya. Jadi ekosistem kewirausahaan ini sangat luas ya, termasuk juga apa kita lihat kebijakan-kebijakan yang ada Mbak ya, regulasi terkait dengan ekonomi, terkait dengan usaha bisnis, terkait dengan perizinan, terkait dengan kewirausahaan itu juga harus kita pelajarin ya. Aturan mainnya seperti apa ya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi eh, apa ekosistem kewirausahaan ini sangat luas ya Bapak Ibu semuanya dan memang tidak bisa kita apa pelajarin hanya 1-2 hari ya. Nanti biasanya para pelaku bisnis usaha itu mereka menjalankan usaha sambil mempelajari memperluas wawasan terkait dengan ekosistem kewirausahaan ya sambil jalan sambil minum air gitu ya. Jadi Iya. karena nanti kalau terlalu banyak banyak ini banyak memahami tapi kalau tidak menjalankan tidak akan bisa paham. Ya, seperti Betul, itu Mbak. betul. Ya, oke. Berarti ekosistem kewirausahaan ini sendiri memiliki peran penting banget ya, Pak Sebe- ya? Sebagai fondamen ya, Betul. sebagai hal yang mendasar yang harus kita ini ya, gitu seperti itu. Baik, Pak. Berarti untuk kondisi ekosistem kewirausahaan saat ini di Indonesia itu bagaimana sih, Pak? Kalau secara umum ya, Indonesia ini termasuk relatif safety ya. Ya, kita apa kondisi nasional ya, perekonomian nasional itu punya apa punya landasan pilar-pilar yang kokoh ya. Cuma memang distribusi apa ada erupsi-erupsi ya. Nah, sekarang di era digitalisasi itu erupsi digital juga terjadi. Nah, itu juga harus dimitigasi ya. Nanti kalau kita bicara tentang bagaimana apa eh, merubah dari tantangan ancaman menjadi peluang, itu ada materinya juga seperti itu. Jadi sekarang secara umum iklimnya bagus ya. Pemerintah sangat mempersilahkan membuka ruang yang luas bagi para pelaku usaha untuk memulai usaha apapun itu ya. Ya dipermudah ya, sangat dipermudah. Cuma memang akhirnya menjadikan kompetisi sangat tinggi. Nah, itu yang nanti harus kita mitigasi seperti itu Mbak Oke, ya. baik.
Kita berbicara mengenai tema kita hari ini, strategi merencanakan usaha dengan cara bijak, Ya, aman, dan tentunya berkelanjutan. baik. Kira-kira apa sih Pak strategi yang diperlukan dalam merencanakan usaha agar bisa berjalan dengan aman, bijak, Ya, dan berkelanjutan? baik. Terima kasih Mbak Intan. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, pertama strateginya itu harus merubah mindset ya. Jadi entrepreneur mindset ya, jiwa kewirausahaan, DNA kewirausahaan itu harus kita miliki. Ya, teman-teman yang biasa bekerja sebagai pegawai negeri atau sebagai pekerja di baik itu dalam negeri maupun di luar negeri itu harus sekarang sudah mulai merubah ya, DNA-nya menjadi DNA entrepreneurship ya gitu. Karena dari employee menjadi entrepreneur itu nggak mudah merubahnya ya. Kita harus memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat. Nah, dengan memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat itu, Bapak Ibu, itu kita memiliki semangat yang tinggi untuk berusaha, gitu, Betul, Pak. ya. Jadi memang semangatnya harus kita pupuk sebelum kita melangkah berusaha, gitu. Karena apa? Karena kalau kita semangatnya itu lemah dari awal, itu otomatis akan menjadi banyak masalah, ya, gitu. Karena memang untuk usaha ini, bisnis ini, apapun itu harus memiliki semangat dan motivasi yang kuat, ya. Karena ini terkait dengan apa buntung atau untung, Betul. kan gitu kan, dan melibatkan modal yang cukup besar, Betul, ya kan betul. gitu ya. Jadi kita harus benar-benar prepare dengan baik ya. Dan itu mindset kewirausahaan itu ada 7 elemen ya. Pertama adalah merencanakan bisnis dengan baik ya, secara prudent ya. Kemudian memilih lokasi, memilih bidang usaha yang appropriate. Kemudian juga manajemen tata kelola bisnis harus diatur dengan baik. Kemudian strategi bisnis harusnya bagaimana mengembangkan usaha supaya berkembang terus. Kemudian bagaimana memanage permodalan. Kemudian bagaimana membentuk kemitraan, partnership. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola bisnis tata kelola secara secara likes ya, secara baik prudensial. Nah, itu dan itu tidak mudah semuanya. Jadi ada 7 elemen dari kewirausahaan ini. Nah, ini yang membedakan antara wirausaha dengan usaha ya. Kalau usahanya pokoknya jual bakso, udah saya mau jual bakso. Terserah mau pakai gerobak nggak pakai gerobak dimanapun terserah gitu. Itu namanya Betul. usaha. Tapi kalau kewirausahaan strategi bisnis bakso ya saya harus pilih lokasi yang tepat ya kan di mana banyak calon pembelinya lewat. Kemudian saya harus usaha saya kemas demikian rupa supaya higienis ya kan. Kemudian produknya unik, orang supaya memiliki cita rasa yang berbeda dengan yang as usual gitu kan. Betul, Dan Pak. sebagainya itu namanya wirausaha. Ya. Betul Oke. sekali. Baik, Nah, Pak. Sudah cukup bikin melek nih iya obrolan kita iya pada iya hari iya. ini ya tentang Ya, kewirausahaan. ya, Diingatkan jika ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom chat ya, Bapak Ibu semua. ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens Ah, nih, Pak. Saya ingin mengajukan pertanyaan lagi. Tadi kan sempat disinggung tentang merencanakan usaha. ya, ya, ya. Bagaimana sih, Pak, keputusan yang bijak gitu untuk mengambil dan memilih usaha yang tentunya yang tepat gitu, Pak? Ya. Nah, ini sering pertanyaan ini sering disampaikan ya. Jadi memang kalau ingin menjawab pertanyaan ini kita harus melihat dulu tentang apa tantangan dulu ya Mbak ya. Tantangan berusaha itu harus kita mitigasi. Yang pertama itu jangan sampai kita jatuh ke dalam debt valley, ya, lembah kebangkrutan. Jadi berdasarkan data dari sekitar ini data tahun 4 tahun lalu ya, 56 juta usaha mikro kecil kita ya itu kebanyakan sudah bangkrut sebelum melewati debt valley yaitu 1 sampai 2 tahun. Ya, gitu. Jadi mereka usaha ya punya profit ya, tapi kemudian nggak sampai setahun 2 tahun itu mereka sudah gulung tikar. Gulung tikar, Nah ini betul. ya karena mereka tidak mampu survival ya, Betul. tidak mampu melewati debt valley. Nah ini Mm-mm. 80% ya di Indonesia itu usahanya tidak mampu melewati debt valley untuk yang kategori usaha super mikro, mikro sama kecil. Nah ini jadi menjadi perhatian ya Bapak Ibu semuanya bagaimana kita bisa menghindari debt valley. Nah ini tantangan terbesar nih ya. Nah bagaimana caranya? Ya kita pertama tadi kita harus memiliki strategi bisnis yang prudent ya, yang
benar-benar secure, ya, yang sustainable, berkelanjutan, ya. Jadi ketika kita ingin bangun bisnis apapun itu, kita harus melihat ke depan. Kira-kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 15 tahun lagi, itu usaha ini kira-kira bisa berkembang nggak, punya prospek bagus enggak, Betul. kan gitu ya. Kira-kira calon pembelinya masih ada nggak, atau calon pembelinya makin banyak nggak, produk ini semakin diminati atau tidak. Nah, itu semuanya harus dikalkulasi, Betul. ya. Analisis ya Pak ya. Iya, jadi memang kita harus future thinking, ya. Kita harus punya future thinking, bagaimana kira-kira kalau saya jual ini, ya, apa tuh, termasuk kita misalkan jual jasa, ya, pelayanan jasa. Kita juga harus melihat kira-kira ke depan ini bisa berkembang nggak, gitu kan, atau jangan-jangan malah 5 tahun lagi tidak dibutuhkan jasa ini, ya kan, itu karena perkembangan dari teknologi informasi, ya kan, Betul. digitalisasi, ya kan, AI yang semakin sekarang disrupsinya sangat tinggi, ya, gitu. Nah, itu semuanya harus dikalkulasi, ya. Karena Bapak Ibu sekarang itu sudah fase di mana kita sudah memakai fase era digital, ya. Betul, betul. Banyak sekali produk-produk yang dulu secara tradisional itu diproduksi oleh pabrik-pabrik, sekarang udah nggak kepake lagi, ya kan. Lihat aja di Glodok, ya kan, dulu Glodok era tahun 90-an itu, Glodok itu adalah pusat, ya, penjualan barang elektronik di Iya. Jakarta, ya kan. Betul. Tapi sekarang sepi, kenapa? Karena semuanya sudah digantikan dengan HP, ya kan. Semua aplikasi di HP itu sudah menggantikan barang-barang elektronik yang ada di Glodok, sehingga akhirnya apa? Glodoknya bangkrut, pabriknya bangkrut, akhirnya mereka harus mau tidak mau beralih ke sektor usaha yang lain. Nah, ini salah satu contoh, ya, yang harus kita antisipasi. Ada dari perkembangan digital juga ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ada di genggaman HP semua. Betul. Nah, makanya itu. Jadi kita harus jadi membangun bisnis harus inline Iya. dengan perkembangan situasi dan zaman. Betul, Ya, betul, itu, ya. betul. Itu. Dari marketing juga sekarang udah mulai online gitu ya Pak. Iya, Ya, gitu, beralih ya. ke digital. Jadi, nah itu nanti kalau nanti mungkin kita ada sesi tersini untuk digitalisasi, ya, Mbak, Oke, ya. oke, Iya, boleh Pak. iya, oke. Boleh. Ditunggu nih teman-teman tentang digitalisasi, harus nonton sampai akhir. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Pak kalau misalkan kita ingin memulai usaha yang aman pastinya? Karena kan sekarang banyak ya Pak ya, Iya, yang problematik ataupun bahkan gulung tikar karena ditipu dari iya. pihak-pihak lain dan sebagainya gitu Pak. Pertama, biasanya, ya, faktor utama kegagalan itu adalah karena manajemen keuangan, ya. Banyak pelaku usaha itu manajemen keuangannya itu tidak spirit, ya, tapi mereka itu dicampur aduk dengan keuangan rumah tangga, terutama untuk yang usaha rumah tangga mikro kecil, ya, super mikro, ya, itu kadang keuangannya itu dicampur gitu untuk untuk konsumsi keluarga, jadi tidak dipisahkan. Jadi kalau ketika mau usaha itu sistem manajemen keuangan harus dipisahkan dengan sistem manajemen yang lain, ya. Jadi karena dengan itu kita gampang untuk mengontrol, ya kan, uang masuk dan uang keluar, kan, gitu, seperti, ya. Kemudian juga kita ingin tahu akumulasi dari usaha ini, ya, margin profitnya meningkat atau tidak, kan, gitu kan. Nah, jadi kalau tidak ada tata kelola keuangan yang baik itu atau terpisah, ya akan terjadi kekacauan, gitu. Nah, dan akhirnya uang modal usaha kemudian dipakai untuk konsumtif, ya kan, untuk pendidikan anak, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk beli ini beli itu, yang semuanya itu tidak terkait langsung dengan usaha. Nah, ini yang kemudian merusak, ya, merusak ekosistem dari usaha tersebut. Itu yang pertama, ya, Mbak, ya. Jadi tata kelola keuangan itu penting sekali, ya. Jadi makanya literasi keuangan Bapak Ibu itu penting sekali bagi para pelaku usaha, ya. Bagaimana membuat cash inflow dan outflow, ya. Itu ada manajemennya itu, ya. Minimal pembukuan ringkas dengan Excel, ya kan. Itu bisa bisa kita impor dari aplikasi Excel, ya, itu ada itu, ya. Jadi ini info outflow, kan, seperti itu, ya. Tinggal kita input aja entry datanya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan tata kelola bisnis, ya. Teman-teman kebanyakan itu tidak memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola bisnis, ya, gitu, ya. Jadi
namanya bisnis itu apapun, walaupun di level mikro, super mikro itu harus dikelola dengan baik, ya. Harus ada misalkan siapa pemimpinnya, ya kan? Siapa yang mengatur divisi keuangan, divisi produksi, divisi pemasaran, ya. Siapa yang mengelola pergudangannya dan sebagainya. Walaupun kadang kalau jumlah SDM-nya sedikit itu bisa dirangkap-rangkap. Tapi betul. pembagian tugas, kewenangan itu harus ada, ya gitu. Nah, tidak bisa dikelola sendirian, ya gitu ya. Karena kemampuan kita itu terbatas. Apalagi kalau kita sudah melibatkan kapital modal yang besar, ya gitu. Jadi harus ada pembagian tugas, kemudian ada tanggung jawab, ada kewenangan dan sebagainya gitu. Ya, kemudian baru di apa dirakit dalam sebuah struktur eh, usaha bisnis, organisasi bisnis yang prudent seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu biasanya permasalahan pemasaran, ya. Nah, pemasaran ini ada strateginya, ya. Jadi untuk saya sarankan bagi teman-teman, ya, untuk yang memulai usaha jangan langsung end product. Jadi jualan end product itu adalah seperti kita menjual barang langsung ke konsumen akhir. Nah, itu risikonya tinggi, ya. Risikonya tinggi. Jadi misalkan tukang bakso langsung jual ke konsumen gitu. Nah, tapi kita memulai usaha itu sebaiknya mulai dari sub dulu. Kita cari off taker. Nah, jadi kita bikin produk barang setengah jadi yang kemudian itu di off taker oleh pihak lain untuk usaha dia. Nah, itu. Jadi kita membuat klien, membuat pelanggan, membuat subnya gitu. Jadi kita punya usaha di middle, ya, intermediate business namanya. Jadi eh, produk yang kita hasilkan baik itu barang maupun jasa itu sudah ada off takernya gitu. Nah, off takernya tinggal kita create gitu. Nah, itu untuk memulai usaha itu bagus sekali, ya. Jadi memang biasanya margin profitnya kalau untuk sistem begini itu agak kecil, tapi dia sustainable gitu. Iya, berkelanjutan. Nah, nanti kalau sudah kapitalisasi modalnya semakin tinggi, itu baru nanti kita bisa main end product seperti itu. Nah, ini kesalahan dari kebanyakan orang masuk ke dalam debt valley, ya, lembah kebarangkota itu karena mereka langsung menjual produknya ke pasar pasar konsumen akhir gitu. Nah, itu dan itu challenge-nya tinggi, ya. Fluktuasi bisnisnya sangat tinggi, apalagi consumer behavior itu sering berubah-ubah, ya. Kompetitornya banyak, ya kan. Nah, ini yang kemudian menjadikan usaha itu kemudian bangkrut. Nah, jadi saya sarankan teman-teman bagi yang mau merencanakan bisnis usaha, memulai usaha, cari hasilkan produk yang sebagai intermediate. Misalkan kita ternak ayam, ya kan, hasilnya apa? Daging sama telur, kan. Nah, daging sama telur itu kita jual kepada pihak ketiga yang dia akan mengolah lagi menjadi makanan jadi, misalkan restoran, ya kan, atau mungkin pabrik-pabrik yang menjadikan itu sebagai bahan bakunya gitu. Jadi kita sebagai supplier di situ. Nah, gitu. Daripada kita jual daging sama telur langsung kepada konsumen akhir, itu akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan juga tidak ada garansi. Tapi kalau kita menjadi supplier itu akan atau ada off taker yang kerjasama dengan kita dari produk yang kita hasilkan itu luar biasa. Gitu ya. Tadi kan disebutkan juga peran pelanggan, ya Pak, ya. Ya. Berarti antara pedagang dan pelanggan itu perlu membangun korelasi ataupun relasi gitu ya Pak. Betul. Yang penting ya Pak, ya. Ya, ya. Oke. Nah ini yang sering ditanyakan sama teman-teman, ya, bagaimana membangun jaringan bisnis. Ya. Itu juga Pak. Ya. Boleh tipsnya bagaimana? Nah, itu pertama kita harus luas, ya. Dalam bisnis itu harus luas. Sama siapapun kita harus jujur, ya. Kemudian kita harus profesional, ya kan. Kemudian kita juga harus membangun kemitraan. Jadi membangun jejaring, membangun kemitraan dari sisi hulu sampai hilir, ya. Dari sisi supply sama demand itu sangat penting, ya. Semua orang adalah mitra kita, ya gitu ya. Jadi nah inilah
rahasia sukses dari orang-orang yang sukses di dalam berwirausaha itu karena dia salah satunya PY membangun kemitraan, ya, membangun jejaring ya Oke, Pak. dengan pemerintah pusat maupun lokal, dengan pelaku bisnis, dengan pihak-pihak komunitas, semuanya dijalin seperti itu ya. Iya. Jadi dia orang yang apa istilahnya humble ya, humble, kemudian juga jujur ya, punya integritas dan orang recognize dia itu sebagai pribadi yang bisa dipercaya, trusted ya. Jadi salah satu syarat membangun jaringan bisnis kita harus menjadi people yang trusted. Ya, orang itu nyaman bekerja sama dengan kita, nyaman dengan menjalin bisnis dengan kita karena kejujuran kita, karena profesionalisme kita. Nah, ini Oh, penting sekali ya. betul. Berarti bisa dikatakan nyaman dulu sama orangnya, bisa juga ke usahanya jadi ikut terbawa gitu ya, Pak, ya? Betul. Jadi biasanya kalau Oke. bisnis itu ya, Bapak Ibu, nyamannya dulu, trust-nya kepada orang dulu. Oh, iya Iya, baru iya. setelah itu kepada bisnisnya. Betul Iya, betul. gitu. Makanya ini menjadi salah satu rahasia ya. Oke, kalau misalkan makanan ibaratnya itu, jatuh dari mulut dulu gitu ya, mulut dulu baru ke hati gitu ya, Pak? Bisa aja nih Mbak Intan nih. Iya, iya, iya. Ngenyanginnya Oke, gitu oke. ya, Ha, dan iya, juga iya. bertahan. Hmm. Oke nih, Pak, tadi kan udah banyak dijelasin tentang, problem-problemnya juga gitu ya, Pak. Saya ingin tahu dong, Pak, bagaimana sih untuk mengatasi kerugian hal-hal tersebut ataupun dari resiko yang dialami Ya, dari nah ini usaha itu? jadi mitigasi risiko itu penting ya. Jadi ini makanya ada beberapa tip ya yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Yang Mhm. pertama adalah jangan sekedar ikut tren ya. Jangan mudah terpancing untuk ikut tren ya. Ya. Jadi jangan mudah mengikut tren yang ada. Kalau ada teman yang kemudian tiba-tiba ngajakin usaha Oke. ya, itu anu dulu, dicerna dulu ya. Mhm. Makanya ini penting sekali kita memilih bidang usaha kita yang sesuai dengan passion kita Mhm. ya ya. Betul. Jadi let's starting business with what you passionate ya, enjoy it gitu ya. Mhm. Jadi kita mau mulai usaha dari sesuatu yang kita sukai ya. Misalkan kita hobi memelihara ayam dari kecil ya, Betul, Pak. suka dengan ayam, ya udah itu ternak ayam gitu kan. Oke, Jadi iya. jiwa kita itu menyatu dengan itu, ya gitu. Sehingga ketika kita lelah capek dalam usaha itu karena kita dari memang passionnya di Mhm. situ, nggak masalah. Senang gitu Iya ya, Pak, ya? senang ya, Iya. gitu kan. Nah, petani itu capek lelah kan, Mhm, iya betul. kan, berkeringat, kena panas, hujan, tapi karena dia passion-nya di situ senang bertani, ya udah nggak masalah. Iya, Nah gitu. jadi jalaninnya juga enak gitu ya, Pak, Enak, ya? iya walaupun capek, lelah, tapi seneng. Betul Nah ini betul. salah satu kunci ya berusaha itu ya. Jadi misalkan kita gagal, Mhm. ditipu atau bagaimanapun jatuh bangun, tapi tetap kita seneng karena memang itu passion kita. Ya itu Oke. ya. Jadi memilih bidang usaha yang sesuai dengan passion kita. Ya Oke. itu salah satu mitigasi Mhm. risiko. Yang berikutnya ya tadi saya sudah jelaskan, jangan hanya sekedar mengikuti tren. Jangan hanya sekedar mengikuti ajakan teman, gitu. Tapi tidak sesuai dengan passion kita. Nah, itu akan merepotkan kita, gitu ya. Kalau misal, oh tren usaha ini kok sedang bagus ini, kemudian kita ikut. Tapi itu kan fluktuatif, ya. Iya Yang iya. namanya usaha itu Bapak Ibu semuanya, itu dia fluktuatif, ya. Kadang bagus, kadang tidak, gitu. Nah, karena elemen indikator untuk apa yang mempermudah kelayakan usaha kita itu banyak sekali ya, baik yang langsung maupun tidak langsung ya, baik yang dalam kontrol kita maupun di luar kontrol kita ya kan gitu. Nah banyak apa usaha itu bangkrut karena dia terpengaruh oleh hal-hal yang di luar kontrol usaha itu sendiri. Nah ini yang perlu diantisipasi ya, misalkan mohon maaf ini kekeringan yang panjang ya kan. Kekeringan panjang, musim kemarau yang panjang, cuaca yang ekstrim itu juga mempengaruhi usaha kita. Ya, kemudian kondisi perekonomian nasional global yang tidak menentu, harga bahan baku kebutuhan pokok, ya, energi yang meningkat, itu juga mempengaruhi, semuanya mempengaruhi. Ya, dan itu di luar dari kendali kita. Seperti itu ya. Jadi itu mungkin beberapa tip ya. Nah, yang mungkin tip berikutnya adalah usahakan ya Bapak Ibu ya, ketika kita mau mulai usaha, itu supaya kita memiliki sebuah perencanaan yang baik ya. Harus ada kalkulasi end to end. Ya, jadi
harus dipelajarin. Bukan hanya sekedar konsep, tapi juga kita lihat di situasi lapangan. Gitu ya. Jadi bisnis harus kita memiliki komparasi ya. Nah, kesuksesan orang lain belum tentu bisa menjadi kesuksesan kita. Untuk kita, Nah, betul. kalau kita sebagai follower ya, itu kesuksesan akan less and less ya, akan berkurang dan semakin berkurang gitu ya. Itu ada namanya teori ubur-ubur ya. Teori Buru-buru. ubur-ubur itu saya create ya, Ya. di mana untuk kewirausahaan itu follower itu eh, siapa yang menjadi follower akan take less and less in profit margin ya, in margin in profit. Jadi semakin kita menjadi follower pada pada apa pada jaringan semakin ke bawah itu semakin sedikit keuntungan yang didapat gitu. Nah kemudian ini ya, saya sarankan untuk yang memulai usaha itu supaya punya produk yang inovatif Tuh, ya. ini yang poin penting ya, Pak. Iya, kreatif. Jangan hanya copy paste dari produk-produk yang ada di masyarakat usual. Jadi kita harus bisnis ya unusual gitu. Kita menjalankan bisnis itu jangan seperti menjalankan bisnis yang se apa se menjadi kebiasaan gitu. Jadi kita harus punya produk yang inovatif, yang unik, di mana ketika pelanggan itu datang, dia merasakan produk kita, itu kemudian mereka langsung bisa jatuh cinta. Betul. Iya, jadi supaya hindarin produk yang sejenis dengan pihak lain yang kemudian mungkin membuat boring ya. Boring atau jenuh ya. Karena apa? Karena consumer behavior itu biasanya kalau semakin lama semakin jenuh ya. Jenuh, bosen ya. Iya, makan bakso enak tapi lama-kelamaan dia jenuh. Iya. Makan soto enak tapi lama-kelamaan bosen. Nah, itu Bosen. harus ada variasi Betul. ya, gitu ya. Harus ada produk yang inovatif, unik dan variatif. Ya, Pastinya ATM ya, Pak. Amati, tiru, dan modifikasi. ya Asik. itu cocok. Oke, baik Pak. Langsung aja nih. Ada pertanyaan di Instagram dari Bapak atau Ibu. Nih, Bima Juna ya. Langsung saja pertanyaannya, Pak. Bagaimana memulai usaha sendiri dari sumber daya daerah sendiri nih, Pak? Nah, ini pertanyaan menarik ini ya. Oke, Pak. Jadi pertama kenali dulu potensi lokal ya, gitu. Ya, jadi bikin usaha yang bahan bakunya dari produk-produk lokal. Ya, gitu ya. Kalau misalkan daerahnya penghasil ini tembakau, penghasil singkong, penghasil ikan, penghasil jenis tanaman ini. Nah, itu yang dimana resources local resources abundant is the prosperous ya, is potential business to doing it ya, gitu ya. Jadi kalau kita mengenal potensi lokal bahan itu kemudian kita bisa menjadikan bahan baku kita olah. Nah, itulah menjadi salah satu langkah awal usaha yang sukses gitu ya. Kenapa? Karena kalau bahan baku itu melimpah di daerahnya ya, apapun itu kemudian akan membuat bahan bakunya kan murah ya kan, murah, melimpah ya kan, dan ini akan akan menjadi economic scale ya. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi itu ada namanya economic scale, Mbak Intan. Iya. Ya. Economic scale itu adalah kita bisa menghasilkan produk yang kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah, ya kan? Kemudian jumlahnya lebih banyak, ya kan? Kemudian lebih higienis dan juga lebih mudah dijangkau. Nah, itu. Jadi itu namanya economic scale. Gitu. Nah, ya. Jadi misalkan di daerah tadi mana daerah Bima? Kan Pak itu namanya. Nama. Ya, jadi kenali di daerah itu ya. Kalau misalnya daerah pesisir pantai berarti itu adalah perikanan ya kan, kerang ya kan. Tapi jangan hanya produk tradisional ya. Kerang mungkin bisa diolah menjadi apa ya kan? Bukan hanya dagingnya tapi juga cangkangnya ya kan. Atau bikin produk baru yang situ bisa tumbuh berkembang ya kan. Mutiara ya kan. Kemudian rumput laut ya kan. Kemudian apalagi. Jadi kita membuat suatu ekosistem baru yang dimana itu memanfaatkan potensi lokal. Itu juga menjadi salah satu strategi memulai bisnis yang bagus ya gitu. Jadi kenali produk-produk di lapangan di daerah sekitar gitu. Ini atau mungkin barang-barang yang di masyarakat itu melimpah tapi kurang
bisa digunakan dengan baik. Nah, itu Ya, bisa betul. kita berdayakan ya, misalkan kayu ya kan. Kayu ini kita bisa olah jadi apa ya? Mm. Kemudian apa? Tanah liat. Tanah liat ini kelihatannya melimpah dan kelihatannya nggak banyak dipakai. Apa yang bisa dilakukan dengan tanah liat, ya Iya. kan? Banyak ya. Sebenarnya di daerah-daerah itu banyak sekali. Saya kebetulan dulu pernah jadi kepala bidang untuk ini apa pemanfaatan potensi lokal ya gitu ya. Dan saya kalau ke daerah-daerah tuh saya lihat banyak sekali daerah-daerah yang belum memanfaatkan potensi lokal yang melimpah yang bisa menjadi bahan baku untuk usaha apapun itu. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Oke, Pak. Baik, menarik banget nih. Tadi untuk pertanyaan Pak Bima, apakah sudah terjawab? Semoga terjawab. Dan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa langsung chat, diketik, ataupun bisa langsung raise hand nih on mic. Ya. Belum ada pertanyaan? Jika belum ada, mungkin kita sambil ngobrol lagi nih ya, Pak. Ya, Tadi berbicara tentang strategi aman udah, ya. terus bijak udah, Pak. Satu lagi nih, Pak, Ya. yang belum. Ya. Berkelanjutan, Nah, Pak. ini Berkelanjutan bagaimana sih kira-kira agar usaha itu bisa bertahan lama, Pak? betul. Nah, ini pertama harus punya jiwa endurance Hmm. ya, daya tahan ya. Jadi teman-teman, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bisnis itu adalah bisnis, namanya bisnis apapun itu adalah jangka panjang ya. Ya. Perhitungannya harus jangka panjang ya. Kita harus memiliki jiwa entrepreneur dan endurance. Endurance itu punya apa tahan banting ya, istilahnya gitu. Karena biasanya ya 90% dari orang yang memulai usaha itu pasti akan mengalami banyak masalah ya. Masalah, kebuntuan, kemudian kelesuan, kemudian sebagian itu ditipu ya kan oleh mitra bisnis yang Iya. awalnya dikira baik-baik aja ya kan. Bahkan kadang awal usahanya itu baik-baik aja tapi kemudian periode 6 bulan, 7 bulan sampai kemudian setahun itu kemudian mulai menurun ya gitu. Nah, itu pasti ada faktornya, penyebabnya. Nah, kebanyakan teman-teman itu tidak mengenal faktor penyebabnya. Nah, ini ya. Ya itu yang banyak terjadi ya. Kemudian akhirnya ketika terjadi kelesuan, kemudian setengah kegagalan itu kemudian mereka patah arang ya kan, patah semangat, bahkan putus asa. Nah, ini supaya tidak seperti itu kita harus punya jiwa endurance ya. Nah, endurance ini adalah daya tahan kita, daya tahan banting terhadap permasalahan yang ada. Nah, supaya kita punya endurance dalam bisnis, kita harus sangat jeli ya. Kira-kira kalau ada suatu gejala, fenomena yang kemudian akan melemahkan bisnis kita, apapun itu, dari internal maupun eksternal harus kita segera antisipasi, Mm. ya kan? Apa? Misalkan ya, contohnya salah satu hal yang sering terjadi dalam bisnis itu adalah orang ya itu mengalami stagnan dalam penjualan. Ya, ya, stagnan dalam penjualan. Kok saya udah pakai strategi ini tapi penjualannya tetap stagnan bahkan malah menurun. Nah, itu. Kenapa? Itu karena biasanya kita tidak memiliki kurang memiliki inovasi dalam melakukan touchment marketing. Ya, itu ya. Jadi kita apa strategi marketingnya masih kurang. Biasanya masih traditional way atau masih usual as usual gitu. Nah, kita harus cari strategi baru ya, gitu ya. Di dalam marketing itu. Bahkan bisa approachment itu eh, individual, komunitas, bahkan lembaga gitu ya. Itu. Jadi banyak cara ya. Banyak cara strategi marketing yang belum kita explore. Nah, itu makanya saya sarankan teman-teman kalau terjadi stagnasi dalam marketing, kita harus berani melakukan terobosan exploring untuk gaya-gaya marketing yang baru. Ya gitu. Manfaatkan semua semua tools yang bisa kita jangkau ya. WA group ya kan, medsos, kemudian pertemanan ya, kemudian jejaring ini, jaring ini. Gampang menyapa orang ya kan. Iya. Orang yang baru kenal kita sapa ya kan. Orang yang tidak kenal kita mengenalkan diri kan gitu. Itu adalah strategi marketing ya. Jadi memang kesuksesan marketing itu tergantung dari inovasi kita di dalam merubah diri kita, membuat kita supaya tetap endurance gitu, Mbak. Betul, betul, Pak. Hmm. Saya setuju sih, Pak. Marketing itu juga punya peran penting dalam berwirausaha ya, Pak, Iya, iya, pastinya. iya. Nah, Oh, langsung saja nih sudah ada pertanyaan dari Mbak Evi ya di Zoom.
Pertanyaannya Pak, di tengah dorongan transformasi digital dan pemanfaatan AI, bagaimana strategi agar UMKM yang masih memiliki keterbatasan literasi teknologi tidak tertinggal dalam pengembangan usaha? Ya, waduh bagus ini. Ini kelihatannya yang menanya ini memahami ya Betul, ekosistem betul. digitalisasi ya. Walaupun sebenarnya nanti ada sesi khusus untuk digitalisasi Oke, ya, oke, tapi nggak baik Pak. apa-apa ya. Ya, Mungkin saya spill, bisa spill jawab gitu ya Pak? ya, saya jawab singkat aja ya Mbak Evi ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang begini, jadi ekosistem digitalisasi, transformasi digital ini sangat luas ya. Sangat berkembang, dinamis, ya kan? Produk yang dihasilkan 2-3 tahun lalu itu sekarang sudah banyak nggak laku. Ya. Ekspektasi dari para konsumer itu semakin meningkat. Ya, itu seiring dengan terjadinya transformasi digitalisasi ini. Ya, gitu. Nah ini maka pertama ya kita harus memahami dan mengikuti perkembangan transportasi digital ya AI ya gitu ya karena ini kan dunia yang terus berkembang ini kan Terus ya berkembang, itu betul, yang betul. pertama yang kedua eh, setiap transportasi eh, digital itu pasti membuka peluang usaha baru membuka peluang metode baru ya jadi dia memang menutup sisi-sisi yang tradisional way ya tapi dia juga membuka peluang-peluang yang baru gitu ya gitu jadi makanya kalau kalau ada orang bilang wah dengan adanya transformasi digital ya nanti jumlah pengangguran akan meningkat karena banyak sektor usaha yang akan digantikan dia ya nah itu setengah benar ya Mm-mm. karena betul memang eh, transportasi digital AI ini akan menggantikan tenaga kerja tradisional. Tapi satu sisi dengan adanya transportasi digital itu juga membuka lapangan kerja baru. Baru, iya. Nah, cuma masalahnya memang kadang kecepatan teknologi itu lebih cepat daripada kemampuan kita menyerap itu. Betul, Nah, betul, nah betul. di sinilah maka pelaku UMKM Iya, itu harus terus mengikuti perkembangan, ya, oke Pak. gitu ya. Jadi literasi digitalisasi itu penting sekali. Kita tidak boleh apa tertinggal terbelakang. Nah, pasti kalau kita tertinggal pasti orang lain akan memanfaatkan peluang itu. Betul, Itu. betul. Jadi nah ini makanya informasi itu penting sekali bagi kita ya. Terus nah sekarang ini banyak sekali platform ya aplikasi yang terus dikembangkan ya seiring dengan yang juga membuka peluang untuk bisnis yaitu. Nah, makanya sekarang banyak orang yang beralih ke situ ya gitu. Jadi saya sarankan ya kepada pelaku UMKM untuk memahami dunia digitalisasi dengan membuat platform ya. Nah, iya, jadi ada platform khusus atau aplikasi khusus atau website tersendiri yang orang itu mudah mengenal kita, produk kita, ya gitu ya. Jadi orang mengenal kita tidak langsung bertemu tapi bisa melihat dari platform kita yang kita create ya kan Iya, end to end gitu apapun yang dibutuhkan oleh calon konsumer kita atau konsumer kita itu ada di situ ya gitu dan eh, orang nyaman dengan komunikasi dua arah banyak perusahaan yang menjalankan usaha itu hanya one way traffic. iya, Jadi dia hanya supply informasi orang suruh beli. iya, Tapi tidak ada komunikasi timbal balik Pak. terkait dengan pelayanan pengaduan, Betul. kemudian kepuasan konsumen. Nah, itu makanya kalau kita punya platform sendiri, aplikasi sendiri itu orang konsumen kita akan tertarik dan akan mereka kalau ada keluhan atau ada request apapun kita bisa komunikasikan itu Betul, betul, ya gitu. betul. Ditanggapi gitu ya, Pak? Menanggapi bahkan beberapa saya catat ya beberapa perusahaan IT internasional itu mereka berkembang itu karena ada ada two way traffic, Mbak. Oh, Jadi misal dia tanya kepada konsumennya yang pelanggan ya, kira-kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kamu mau apa? Gitu. Iya. betul, betul. Kemudian si konsumen itu, oh saya membayangkan 10 5 tahun lagi saya ingin produk yang seperti ini. Kira-kira bisa. Oh ya, kemudian menjadi motivasi bagi dia untuk membuat research and development ya. Research and development di bidang dia untuk oh ya, ini pelanggan mintanya kayak gini. Udah kita ini. Jadi inspirasi inovasinya itu justru dari konsumen gitu karena ada interaksi itu nah Betul, itu betul, Pak. ya jadi saya mendorong UMKM itu juga bisa melakukan itu ya jangan hanya
kita bikin produk tapi mengabaikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, Betul. tapi dengan adanya transportasi digital itu memungkinkan kita untuk komunikasi. Misalkan apa, tolong sampaikan keluhan Bapak atau saran Bapak untuk mengembangkan bisnis kami gitu kan. Lewat WA nggak apa-apa ya kan gitu kan. Lewat Japri atau lewat WA grup konsumen ya kan. Nah, itu dan kita dengarkan gitu ya. Ada nggak perusahaan yang bikin WA grup konsumen? Jarang kan? Jarang. Ada, makanya saya sarankan kalau UMKM bisa juga gitu kan, misalkan punya pelanggan ini kan, punya, Iya. konsumen ini, udah WA-nya dicatat, mau nggak menjadi ini grup pelanggan gitu kan. Nanti di situ Ibu bisa menyampaikan apapun keluhan, permasalahan, kalau Ibu punya keinginan sesuatu bisa disampaikan di situ dan kami akan monitoring. Nah, Betul. luar bisa nggak? Iya, Iya, nah ini bisa salah satu bisa. inovasi Bapak Ibu ya, Bisa langsung yang ditiru nih. iya iya iya. Jadi UMKM juga harus bisa Mhm. begitu ya, Iya, karena seperti itu. juga ingin didengar ya, Iya, Pak. walaupun dia belinya cuma 10.000, 50.000, tapi mereka tetap ingin Iya, didengar ya kan, betul dan betul. mereka senang kalau didengar kan. Iya, Ya gitu, apalagi kalau usulannya diterima kan. Nah betul, itu apalagi ya. makin Itu semangat ya dia, ya bisa itu. juga makin diborong gitu ya. Oke, Nah. ada pertanyaan lagi nih dari Nantalia di Instagram. Bagaimana sih Pak mengatasi jika kita ada usaha kemudian mengalami kebangkrutan? Wah, ini termasuk yang agak sulit ini ya. Pertanyaannya agak sulit ini ya. Tapi tadi sebenarnya sudah saya bikin clue ya tadi kan, Mhm, menghadapi tantangan ya. Jadi, nah, jadi memang begini, harus memiliki jiwa optimis yang tinggi, ya gitu ya. Jadi kita jangan mudah patah semangat Mbak ya, Mbak Natalia ya tadi ya. iya betul. Jadi kalau kita punya usaha kemudian bangkrut ya, kita harus bangkit lagi ya. Saya sudah bertemu dengan banyak teman-teman yang sukses, wirausaha Mhm, sukses gitu. Dan mereka itu di balik kesuksesan yang besar itu mereka cerita kebangkrutan dulu ya. Jadi dulu, saya begini Pak, saya pernah ditipu 400 juta, saya pernah bisa. ditipu sampai sekian puluh juta ya kan. Uang saya dibawa pergi oleh pihak lain. Saya produksi tapi produksi itu kemudian nggak kejual, akhirnya kemudian di gudang akhirnya rusak, bangkrut ya. Jadi faktor kebangkrutan banyak gitu ya. Tapi terus kemudian saya tanya, "Kenapa Bapak Ibu sekarang bisa sukses?" Nah, karena jawabannya sama, ya. Saya tidak patah semangat, ya. Saya menganggap bahwa kegagalan yang kami alami, baik ditipu maupun yang faktor lain itu adalah motivasi. Jadi kegagalan dalam bisnis itu adalah tangga menuju keber keberhasilan. Ini tolong dicatat ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya. Jadi kegagalan apapun itu ya, kebangkrutan apapun dalam usaha itu adalah tangga menuju kesuksesan. Kenapa? Karena kita bisa belajar lesson learn dari kegagalan itu. Ya, kebangkrutan itu pasti ada sebabnya kan. Oh, sebabnya ini satu 2 3 4 5 kan gitu. Udah, akhirnya saya supaya tidak bangkrut lagi, tidak gagal lagi, saya harus memperbaiki nih satu 2 3 4 5 ya kan gitu. Nah itu. Jadi, tapi kalau kita nggak pernah gagal, nggak ada bangkrut, kita nggak bisa belajar dari 5 hal itu, ya kan? Gitu. Jadi lesson learn dari kegagalan itu penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus memiliki nafas yang panjang, ya. Nafas panjang itu apa? Kalau kita lari maraton, Mhm, itu yang penting kan nafas panjang, ya kan? Gitu, ya. oke, Pak. Kita sprint tapi kemudian langsung pingsan ya nggak sampai ke finish kan, gitu, Betul ya. betul. Nah, nafas panjang yang bisa kita lakukan itu pertama kita harus punya second modal, ya, gitu ya. Jadi jangan semua uang kita habiskan hanya untuk satu usaha itu, ya. Jangan menjatuhkan Eee, diri kita atau kita punya modal katakanlah 50 juta, kemudian 50 juta itu kita masukkan dalam satu bidang usaha aja. Mhm, Jangan ya. Saya sarankan ya, ketika kita punya 50 juta mhm, misalkan, kita harus bagi menjadi 5 usaha, ya, 5 usaha. Jadi masing-masing 10 katakanlah gitu kan, mhm. usahanya 10. Nah, bidang usahanya beda-beda. Kita menjalankan 5 usaha kecil dari masing-masing 10 juta modal itu. Nah, jadi nanti ketika satu usaha itu mengalami kebangkrutan, kegagalan, kita bisa tutup dari usaha lain, ya.
Ini tuh. Dan rata-rata begitu ya. Jadi saya saling saling subsidi silang. Ya itu namanya. Jadi bisnis itu biasanya berkembang karena ada subsidi silang gitu. Maka saya sarankan teman-teman ketika mulai usaha jangan hanya satu usaha, tapi beberapa usaha. Sehingga nanti ketika menghadapi debt valley yang satu atau dua usaha itu bisa ditutup dari usaha lain. Gitu. Jadi itu namanya strategi subsidi silang dari berbagai macam usaha yang kita jalankan. Ya. Itu yang kedua. Yang tiga empat banyak. Nanti insya Allah next step ya, next step ya. Tadi satu telur banyak jangan ditaruh di satu keranjang gitu ya Pak. Betul. Pencar di keranjang Pencar ya, ya. pecah semuanya. Betul. Tapi bukan hanya telur, tapi juga dagingnya, kemudian semuanya gitu ya. Lengkap ya Pak ya. Iya, ya. Oke nih ada pertanyaan di Zoom dari Mbak Amanda. Dalam kondisi seorang pemula yang ingin memulai usaha tanpa dukungan relasi, mentor, maupun jaringan bisnis yang kuat, bagaimana sih Pak strategi mitigasi resiko yang paling efektif untuk meminimalkan potensi kerugian ataupun ditipu hal? Oke. Wah ini kayaknya yang bertanya ini memahami sekali nih ekosistemnya. Iya, ya terima kasih ya. Nah, jadi gini, pertama harus kita mencari mitra bisnis yang trusted, yang jujur dan trusted. Itu adalah fundament utama, ya. Ya. Jangan kita meng-hire seseorang yang latar belakangnya kita sendiri nggak paham, kemudian dia juga tidak kita kenal, ya. Atau mungkin dia juga orang yang direkomendasikan oleh orang-orang lain gitu ya. Maka kita harus menjalin kemitraan, ya, baik itu yang terkait dengan demand maupun supply atau mungkin kemitraan langsung maupun tidak langsung, itu orang-orang yang trusted, ya. Orang yang sudah bisa kita percaya dalam sisi kejujurannya, profesionalisnya. Gitu. Memang nggak mudah mencari orang seperti ini ya, tapi ada insya Allah ya. Jadi usaha yang bagus itu dimulai dari situ ya. Menjalin rekanan bisnis dengan orang-orang yang trusted. Supaya apa? Supaya kita nyaman gitu kan. Karena ini kan kalau bisnis itu kan amanah, ya kan? Amanah, kepercayaan, ya. Bisnis business is trust, ya. Business is trust. Business and is trust. Ada 3 moto ya, semuanya itu business is trust. Jadi namanya usaha itu adalah kepercayaan. Ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus memiliki namanya inner spirit, ya, semangat di dalam diri kita, ya, gitu ya. Memang betul, mentor penting, coaching penting, ya itu. Tapi kalau tidak kita memiliki inner spirit, ya, semangat di dalam diri kita yang kuat, itu juga akan tidak banyak berguna. Jadi harus kesuksesan itu ada perpaduan dua dari inner dan outer. Seperti itu ya. Nah ini untuk membangun supaya kita memiliki spirit wirausaha yang kuat, yang tinggi, ya, maka kita harus banyak mencari motivasi. Salah satunya apa? Kita bersilaturahim atau berkenalan dengan sosok orang yang sudah sukses. Success story itu penting untuk inspirasi kita, ya, gitu ya. Dan itu menjadikan kita secara tidak langsung belajar dari kegagalan-kegagalan dan kesuksesan yang ada. Jadi belajar itu kan bukan hanya dari kesuksesan, tapi juga dari kegagalan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya sarankan ya, memang ketika kita memulai usaha itu kita harus ada sikap prudensial. Prudensial itu pertama harus berhati-hati, ya. Jangan mudah tergiur, ya, usaha menghasilkan untung besar dengan waktu yang cepat. Sekali lagi ya, jangan mudah tergiur, ya, pada usaha yang dia menjanjikan untung besar dengan waktu yang cepat. Nah itu biasanya itu menjadi bumerang, ya. Rata-rata orang itu silo dengan itu. Oh ini usahanya bagus ini, ya kan? Usaha kelapa sawit, usaha pertambangan, usaha ini, ya, untungnya besar, ya kan? Waktunya cepat, ya. Nah, tapi kebanyakan obstacle, ya, barrier atau tantangan yang ada itu besar yang tidak diceritakan. Nah, itu. Ya, sementara kita perlu kalau namanya bisnis itu harus memahami
opportunity, peluang, ya kan, tapi juga harus melihat obstacle-nya, ya, hambatan-hambatannya gitu loh. Nah, itu yang teman-teman harus prudensial. Prudensial itu berhati-hati ya dalam melangkah mengusaha usaha ini. Tapi juga jangan lambat. Jangan lama membuat keputusan. Nah, itu ya. Jadi makanya ini hal yang nggak mudah ini memadukan ini ya, gitu. Karena dalam bisnis itu kita harus berani mengambil keputusan yang cepat dan tepat, ya. Tapi tetap harus prudensial, ya, gitu. Nah, itulah disitulah apa pentingnya kita perlu berinteraksi dengan pihak-pihak luar ya, kita menimba banyak pengetahuan pengalaman dari pihak luar dan juga di satu sisi kita memperkaya diri kita dengan berbagai macam hal yang mungkin bisa mendorong kita untuk lebih cepat berkembang dan maju ya seperti itu. Oke, luar biasa banget nih Pak. Terakhir ada pertanyaan dari Mbak Dewi di Zoom. Bagaimana cara mendapatkan akses permodalan untuk UMKM yang masih merintis dan apakah BI checking jadi syarat utama? Oke, jadi akses permodalan ya. Nah inilah di sini jadi pemerintah itu kan sangat aware ya. Pemerintah itu sangat aware terkait dengan masalah permodalan UMKM ini ya. Banyak skema yang sudah dibikin, kebijakan skema yang dibikin dari masalah KUR ya, kredit usaha rakyat ya, untuk usaha super mikro, mikro ya kan, kecil ya. Kemudian juga dari berbagai macam kebijakan terkait dengan pendanaan permodalan yang baik itu yang dilakukan dari entitas pemerintah maupun dari swasta ya. Banyak sekali ya. Nah, cuma memang biasanya kalau kita dealing dengan perbankan itu biasanya ada syarat-syarat bankable-nya ya, gitu ya. Nah, syarat-syarat bankable itu kadang bagi UMKM itu terasa berat ya karena kadang harus ada jaminan, kemudian juga harus usahanya minimal ya. Minimal itu setahun atau 2 tahun gitu kan. Nah, itu yang kadang sementara justru usaha UMKM ini kan debt value-nya itu ya periode-periode itu seperti itu ya. Nah, bagaimana ya? Kalau saya sarankan ini ya, Mbak, sampai tadi Mbak Dewi ya. Dewi. Jadi gini, terkait dengan permodalan, kalau kita mau memulai usaha ya, jangan sekali-kali pinjem ya. Baik itu pinjem kepada keluarga, pinjam kepada perbankan atau pinjam kepada pihak lain ya. Ya, mulailah usaha dari modal yang kita miliki. Enggak masalah, modal kita itu cuma misalkan mohon maaf ya, cuma 2 juta ya. Enggak apa-apa. Yang penting itu adalah uang kita ya. Jangan belum mulai usaha tiba-tiba sudah pinjam modal kepada pihak lain, pihak tetangga, pihak keluarga, itu malah justru menjadi beban ya. Nah, anda boleh melakukan istilahnya meminjam usaha, modal usaha atau kredit apapun kalau Anda sudah punya profit. Ya. Kalau sudah ada profit dan itu sudah berjalan secara kontinu. Nah, itu baru Anda boleh pinjam modal usaha. Nah, jadi modal usaha itu digunakan untuk mengembangkan usaha, bukan untuk memulai usaha. Ya, nah itu ya. Nah, ini yang kemudian karena apa? Karena kalau kita belum apa-apa, belum memulai usaha sudah pinjem-pinjem itu akan menjerat kita 2 kali. Ya, dan itu secara psikologis bisnis, ya, secara psikologis bisnis itu tidak sehat, tidak baik. Ya, kita tertekan ya, sehingga kita hilang kemampuan kita untuk berkreativitas. Jadi saya sarankan pada teman-teman yang mau memulai usaha, ya, mulailah usaha dari modal yang kita miliki dulu. Nggak masalah kecil usaha modalnya kecil, usahanya kecil nggak masalah. Ya, gitu ya. Ya. Keuntungannya kecil nggak masalah. Gitu, ya. Tapi yang penting itu adalah usaha kita dari modal kita sendiri. Ya, gitu seperti ya. itu ya. Jadi Ya. nggak gali lubang tutup lubang gitu ya. Iya, betul ya. Jangan membuat kesalahan yang berulang-ulang. Ya, itu betul, ya. betul. Seperti itu. Mungkin karena adanya keterbatasan waktu, Pak, mungkin Iya. dari Bapak ada closing statement? Iya, jadi Bapak Ibu semuanya di Hari Kartini ini ya Mbak ya, Iya, betul, Pak. saya mendorong terutama kepada wanita kaum perempuan yang hebat ya di Indonesia ya, berdasarkan data nih ya, terutama untuk usaha yang usaha kecil mikro ya, makanan, minuman itu 70-80% adalah pelakunya adalah perempuan. Ya, jadi dan itu kadang menjadi backbone daripada ekonomi rumah tangga ya.
Nah, ini jadi mari kita memanfaatkan semangat Hari Kartini untuk kepada kaum perempuan untuk memulai usaha dengan berwirausaha yang bijak, aman dan berkelanjutan. Semangat ya. Ya gitu. Nah, jadi bagi mereka yang sudah punya usaha, kaum perempuan yang sudah punya perusahaan, ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha itu harus dikelola dengan lebih prudent ya gitu ya. Makanya ini bisa menjadi menjadi tarik nih seri dari webinar kita ini ya kepada ibu-ibu ya supaya rajin karena ini kan gratis ya. Ya, jadi ini gratis dan bisa menjadi acuan gitu ya. Banyak mungkin trik-trik atau apa namanya strategi-strategi yang bisa kita sharing ya kepada ibu-ibu semuanya di Indonesia dimanapun Anda berada atau kaum perempuan dimanapun yang atau mereka yang karyawati yang mau mengusaha ya itu bisa memotivasi kita untuk berusaha. Nah, terus khusus untuk teman-teman dari Pekerja Migran Indonesia, PMI, Purna PMI dan keluarganya, ya, kami ingin supaya pintar dan jeli memanfaatkan remitansi yang dihasilkan dari pekerja migran, ya. 70, 80 sampai 90% dari remitansi yang dihasilkan itu supaya dikelola dengan baik untuk sektor usaha yang profitable, yang produktif, ya. Ya, 10-20% baru untuk konsumsi rumah tangga itu ya saran saya. Nah, bagaimana mengelola modal usaha dari remitansi yang dihasilkan itu tadi ya bisa mengikuti terus seri webinar ini ya dan itu bisa dijadikan panduan ya. Kemudian juga kalau misalkan ada kendala dan masalah bisa disampaikan di dalam forum chat yang ada seperti itu ya. Jadi eh, kami mendorong kepada semuanya pekerja migran Indonesia, Purna PMI dan keluarganya di Indonesia maupun di luar negeri supaya mulai sekarang ya dengan adanya kampanye bukan kampanye gerakan ya gerakan migran aman ini karena pelindungan pekerja migran itu salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Jadi kami mendorong supaya teman-teman itu sudah mulai bertransformasi ya dari employer menjadi entrepreneur ya, memulai usaha ya. Kalau Anda sekarang di luar negeri bisa mulai membangun usaha di kampungnya di Indonesia dengan usaha yang kecil-kecilan ya dan bervariatif. Jangan hanya satu atau dua, tapi beberapa ya. Ya dengan itu nanti kecocokan usaha yang sesuai dengan bidang Anda itu insya Allah akan menemukan jalannya gitu ya. Jadi seperti itu pesan kami. Terima kasih ya. Oke Pak, terima kasih banyak nih. Akhirnya kita sudah nggak berasa ya Pak, udah mau selesai aja. Iya, Kan iya. udah 1 jam lebih kurang lebih ya. Ya. Ibaratnya nih Pak Sukarman itu kalau di level game udah yang tingkat pro, kita yang pemula. Biasa aja, biasa, biasa, biasa. Oke Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Banyak banget poin penting yang bisa kita catat dan kita terapkan di dunia nyatanya. Strategi memulai usaha yang bijak, aman, dan berkelanjutan. Sehat-sehat Bapak, terima kasih. Ya. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah stay di Zoom dan juga di live streaming Instagram. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus berkembang dan juga berani memulai dalam berusaha. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi dan selamat Hari Kartini. Terus menjadi perempuan yang berdaya dan berkarya. Saya Intan Nur Fajriya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih Pak. Ya.